Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi. Bina Iman, hari ini kita lanjutkan dengan tema Berhasil dalam Tuhan. Amsal 12 ayat 28, di sana dikatakan, di jalan kebenaran terdapat hidup, tetapi jalan kemurtatan menuju maut. Bagaimana kita bisa berhasil dalam Tuhan? Jelas dalam Amsal ini dikatakan, Tuhan menyodorkan dua jalan. Yang pertama, kalau kita mau berhasil di dalam Dia, Tuhan menyediakan jalan kebenaran. Dan yang kedua, kalau kita tidak mau berhasil di dalam Tuhan, maka yang ada adalah jalan kemurtatan, yang mana ujung-ujungnya adalah maut. Keberhasilan di sini bukan soal materi, finansial, jabatan, dan sebagainya. Tetapi dalam hal ini ada yang jauh lebih utama dan lebih penting, yakni soal hidup kekal. Tuhan begitu tegas menyatakan di dalam jalan kebenaran terdapat hidup. Artinya, di luar jalan kebenaran tidak ada hidup, yang ada adalah maut. Dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepada mereka, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dalam terjemahan lama, Yesus berkata, "Aku inilah jalan dan kebenaran dan hidup. Seorang pun tiada sampai kepada Bapa kecuali dengan aku." Namun yang anehnya, banyak orang Kristen, orang percaya, sudah diberi fasilitas tentang jalan yang Tuhan tawarkan. Tetapi mereka lebih suka menyimpang ke jalan kemurtatan yang ujung-ujungnya adalah maut. Apa itu murtad? Murtad itu artinya penolakan terhadap Yesus secara pribadi. Atau dalam pemahaman teologisnya adalah secara sukarela dan sadar meninggalkan iman mereka kepada perjanjian Allah di dalam Yesus Kristus. Ini yang disampaikan oleh Yesus dalam Matius 7 ayat 13. "Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan." Nah, pintu yang lebar dan luasnya jalan ini menunjukkan tentang kebebasan. Nah, kebebasan inilah yang Tuhan katakan itu pasti akan menuju kepada kebinasaan dan banyak orang yang masuk melaluinya. Di dalam ayat 14, Bapak Ibu Saudara dengar kata firman Tuhan. "Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan." Apa artinya sesak pintu dan sempit jalan? Itu artinya ketidakbebasan. Itu artinya kita sedang berada di jalan kebenaran. Yang benar itu selalu terbatas. Untuk apa? Untuk menuju ke tempat kehidupan. Tuhan katakan sedikit orang yang mendapatinya. Maka untuk tetap berada di dalam jalan kebenaran, kita belajar dari seorang Daud yang merindukan untuk tetap berada di jalan kebenaran Tuhan. Daud berkata dalam Mazmur 25 ayat 4, "Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah kepadaku." Bawalah, kata Daud, "bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari." Dan kata menanti-nantikan ini artinya Daud mau mengikatkan diri kepada Tuhan. Why? Karena dia tahu ketika dia mengikatkan diri kepada Tuhan, maka terjadilah persekutuan. Kenapa dia mau bersekutu dengan Tuhan? Supaya dia tidak menyimpang ke jalan kemurtatan. Untuk kerinduan seperti ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, harus diikuti dengan sebuah tekad yang bulat. Lihat apa yang dikatakan oleh Daud dalam Mazmur 119 ayat 30. "Aku telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku." Jadi bila kita mau berhasil dalam Tuhan, maka dua hal yang penting kita harus lakukan. Yang pertama, rindu berjalan di jalan kebenaran. Dan yang kedua, punya tekad yang bulat
bahwa saya memutuskan bahwa saya hanya memilih jalan kebenaran. Jalan kebenaran adalah jalan yang sempit yang membawa kita pada hidup yang kekal. Amin. Tuhan memberkati.